Sebagaimana datangnya, sebagaimana pulangnya. Jangan. Kita harus berubah, lebih baik. Jangan seperti perkataan orang, wujuduhum ka'adabihim. Adanya seperti nggak ada, nggak. Kita ada. Sekarang ini hadir. Tapi jangan badannya aja yang hadir. Yang ikut hadir apanya? Hatinya dan pikirannya juga ikut hadir. Maksiat merusak akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayolah ikhwah, azakumullah. Di antara adab penuntut ilmu terhadap dirinya, yang pertama adalah dia mengetahui dan meyakini bahwa ilmu adalah ibadah, bahkan merupakan ibadah yang paling agung dan paling utama, sehingga Allah Ta'ala menjadikannya sebagai bagian dari jihad fisabilillah. Allah berfirman, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Di sini disebutkan wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, dan tidak patut bagi kaum mukminin untuk pergi semuanya ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Di ayat ini Allah menyebutkan nggak boleh orang semua berangkat ke medan perang, nggak boleh. Mesti ada sebagian yang nuntut ilmu. Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama yang menunjukkan bahwa jihad itu hukumnya fardu kifayah. Dari ayat ini, jihad itu bukan fardu ain tapi fardu kifayah. Nanti kalau sebagian orang melaksanakan, sebagian gugur. Di sini Allah menyebutkan tentang wajibnya seorang itu untuk menuntut ilmu. Dan di sini saya sebutkan bahwa ilmu itu merupakan ibadah, bahkan merupakan ibadah yang paling agung, ibadah yang paling mulia, ibadah yang paling utama. Ini antum perhatikan, ini untuk ilmu ini ibadah. Alhamdulillah antum bersyukur kepada Allah. Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Betapa banyak orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah. Ini menuntut ilmu ini wajib atau sunnah? Wajib. Fardu ain, bukan fardu kifayah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Wajib. Nuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Kalau wajib setiap muslim, termasuk juga muslimah. Nuntut ilmu itu wajib. Karena wajib kita harus belajar. Ini perhatikan, dan sering saya sampaikan kepada antum, mungkin antum pernah dengar atau sebagian belum pernah dengar. Perhatikan ini, bahwa Allah menciptakan kita untuk apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah padaku. Kita diciptakan Allah untuk ibadah. Nuntut ilmu termasuk ibadah, salat ibadah, dan yang lainnya ibadah. Kemudian kita juga wajib mencari nafkah. Kita kerja, kita dagang, kita usaha. Ini semua ini kita kerja, dagang, usaha, mencari uang dan yang lainnya untuk mendukung ibadah ini kepada Allah. Perhatikan dulu, bahwa kita nuntut ilmu ibadah, gitu. Sholat ibadah, yang lain ibadah. Maka semua yang kita usahakan, apakah kerja, usaha, dagang atau yang lainnya, semua itu untuk mendukung ibadah kita kepada Allah. Nah, yang terjadi sekarang ini, ibadah ini dikorbankan untuk dagang, ibadah ini dikorbankan untuk cari duit, ibadah dikorbankan untuk kerja. Kenyataannya seperti itu, iya atau tidak? Iya, kenyataan. Mestinya semua kerja itu untuk mendukung ibadah kepada Allah. Kita dagang untuk mendukung ibadah kepada Allah. Jangan dikorbankan ibadah ini. Sekarang banyak orang ketika diajak menuntut ilmu, saya waktunya kerja. Diajak untuk ngaji, saya waktunya dagang. Diajak untuk ini, mesti ada alasan. Tapi apakah ada alasan nanti di hari kiamat? Nggak ada alasan dia. Ini jalan yang benar. Nuntut ilmu ini jalan yang membawa manusia kepada kebahagiaan, jalan menuju sorga.
Ini harus kita tempuh. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan ke surga. Dimudahkan jalan ke surga. Nuntut ilmu. Alasannya banyak. Kalau sudah diajak ngaji, alasannya banyak. Padahal ini harus kita usahakan setiap hari. Kita yang terbaik, predikat kita, saya dan antum, gak ada yang lain kecuali talibul ilm, penuntut ilmu. Itu predikat yang baik. Antum lihat para imam, predikat yang mereka pegang, penuntut ilmu. Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali dan yang lainnya, mereka hidup untuk menuntut ilmu dan mereka wafat dalam keadaan menuntut ilmu syar'i. Itu kenikmatan dan itu kebahagiaan. Jangan yang lain. Kita wajib kerja, dagang wajib, tapi sekedarnya, karena kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah kepada Allah. Ibadah ini yang harus kita luangkan waktu kita. Sampai Allah berfirman dalam hadits qudsi, ya bna Adam tafarragh li ibadati amla sadraka ginan wa asudda faqra wa illam taf'al mala'tu yadayka syughla wa lam asudda faqra. Kata Nabi SAW, hadis ini sahih diriwayatkan Imam Ibnu Khuzaimah, Tirmidzi dan yang lainnya. Wahai anak Adam, luangkan waktumu sepenuhnya untuk ibadah kepadaku, maka aku akan penuhkan dadamu dengan kecukupan dan aku tutup kefakiranmu. Kalau kamu tidak luangkan untuk ibadah kepadaku, aku akan berikan kesibukan kepada kamu dan aku tidak akan tutup kefakiranmu. Sibukkan diri kita untuk apa? Ibadah. Makanya para ulama, apa yang ada sedikit aja, mereka cari nafkah sekedarnya. Enggak seperti sekarang orang sibuk dengan dunia, sibuk segala macam, sudah menumpuk harta. Enggak boleh dalam Islam. Ini nuntut ilmu, ini ibadah. Maka kita harus betul-betul belajar sungguh-sungguh untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Belajar. Kalau seandainya dia sebagai dai, tetap dia wajib belajar. Atau dia sebagai dai, sebagai guru, wajib dia belajar. Bahkan dia lebih wajib lagi daripada muridnya. Karena apa? Dia harus mengajarkan ilmu kepada umat. Dia harus baca. Paling tidak minimal 4 jam dia baca. Harus. Karena dia akan mengajarkan. Sekarang enggak. Bacanya cuma 1 jam, ngajarnya 4 jam sehari. Sehari ceramah 4 kali, nggak tahu apa yang diisi. Asbun, asal bunyi. Ini ada yang seperti itu. Gimana dai seperti itu? Asal baca. Saya mau tanya, saya pernah nanya, antum bacakan kepada murid antum. Antum paham nggak yang baca? Belum, Ustaz. Loh, gimana antum sampaikan? Antum belum paham. Antum tanggung jawab di hadapan Allah pada kiamat. Antum baca dulu, antum paham. Paling nggak minimal buku yang antum akan ajarkan antum sudah baca minimal 2 kali, minimal. Kalau bisa 5 kali. Para ulama terdahulu kalau baca itu sampai 10 kali tamat. 10 kali tamat. Nggak boleh, kita penuntut ilmu. Saya dan antum sama, harus betul kita ini belajar dan belajar. Ini ibadah kepada Allah Taala. Ini ibadah kepada Allah. Dan kita harus paham, jangan banyakin ceramah. Banyakin belajar, bukan banyakin ceramah. Belajar, baca itu. Kitab-kitab banyak, ribuan kitab belum kita baca. Belum kita baca banyak. Sahih Bukhari aja mungkin belum tamat kali ustadznya. Ya, Sahih Muslim belum tamat. Dan yang lainnya. Harus baca dan baca. Gitu. Jadi ini harus penting, ini ibadah kepada Allah. Dan ini saya ulang, buku-buku yang udah antum beli, antum baca gitu. Jangan ada semangat ngasih buku pada orang yang ngasihnya nggak pernah baca. Yang kedua, memperhatikan pendidikan jiwa dan pensuciannya, tazkiyatun nufus, yang akan membawanya pada ketaatan dan menjauhkannya dari maksiat. Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Dijelaskan dalam tafsirnya, mensucikan jiwa dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah. Mengotorinya dengan apa? Dengan perbuatan dosa dan maksiat. Begitu dalam tafsirnya disebutkan. Mensucikan jiwa dengan ketaatan dan mengotori dengan perbuatan dosa dan maksiat. Seorang penuntut ilmu, dia harus bagaimana membersihkan hatinya. Jangan dia nuntut ilmu sekian lama tapi hatinya masih dengki, masih iri, masih sombong, masih tamak kepada dunia, masih bakhil, dan juga punya yang jelek lah, perangai-perangai yang jelek. Nggak boleh. Di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah yang wafat tahun 733 Hijriah,
Dia mengatakan hendaklah ia membersihkan hatinya dari segala sifat khianat, sifat kotor, sifat dengki, sifat hasad, iri, serta keyakinan perangai yang buruk, agar hatinya menjadi baik dalam menerima dan menghafalkan ilmu, menelaah makna-makna yang dalam dan hakikatnya yang masih samar. Jadi harus betul-betul dibersihkan dari keyakinan-keyakinan yang syirik, keyakinan yang bid'ah, kemudian juga dari kesombongan, ketamakan, iri, dengki, dan yang lainnya. Sebab nggak ada kebaikan selama manusia itu dalam dengki, iri, nggak ada kebaikan. Dan para ulama banyak menyebutkan tentang masalah ini, karena diantara penuntut ilmu banyak yang saling iri diantara mereka. Sampai Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan, kalau diantara pedagang dengan pedagang iri, umum orang yang kerja dengan kerja iri, tapi yang sangat disayangkan terjadi pada penuntut ilmu. Itu beliau sebutkan dalam Kitabul Ilmi. Yang sangat disayangkan lagi diantara para dai juga saling iri, nggak boleh. Iri ini penyakitnya iblis. Iri ini penyakitnya orang-orang Yahudi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Gak boleh iri. Selama ada iri dalam dirinya, nggak ada kebaikan bagi orang itu. Iri harus ditinggalkan. Nabi pernah menyebutkan seorang yang masuk surga karena dia tidak ada iri kepada seorang pun juga. Iri ini. Dan semua manusia dalam kebaikan selama mereka tidak saling iri. Sampai Nabi bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma lam yatahasadu. Kata Nabi. Ini hadis sahih riwayat Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dari sahabat Damrah bin Tha'labah radhiyallahu anhu. La yazalun nas bi khair. Manusia tetap dalam kebaikan selama mereka tidak saling iri. Ini harus kita bersihkan nih, hati kita harus kita bersihkan. Dan juga dari perbuatan-perbuatan yang lainnya, karena kita akan baik selama hati ini baik, dan akan jelek kalau hati ini jelek. Nabi bersabda, inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wal qalbu. Ketika dalam tubuh manusia segumpal daging, kalau daging ini baik, baik seluruh tubuhnya. Kalau jelek, jelek seluruh tubuhnya. Ketahuilah segumpal daging itulah hati. Ini yang kedua, kita harus memperbaiki hati kita, menata hati kita. Diperhatikan nih, kita nuntut ilmu, tujuan kita dan nuntut ilmu bagaimana kita membersihkan hati kita. Karena tugas para nabi dan para rasul diutus oleh Allah ke muka bumi, diantaranya apa? Untuk membersihkan hati manusia. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk membersihkan hati manusia. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, Allah sebutkan dalam surah Ali Imran, Allah sebutkan dalam surah Al-Jum'ah. Saya sebutkan dalam surah Ali Imran, laqad manallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabla fi dhalalin mubin. Surah Ali Imran surah 3 ayat 164. Surah 3 ayat 164. Allah berfirman, sungguh Allah telah memberikan karunia yang besar kepada orang mukmin, kepada kaum mukminin semuanya, ketika Allah mengutus seorang rasul di antara mereka yang membacakan kepada mereka yaitu kitab-kitab, ayat-ayatnya, dan membersihkan jiwa mereka. Laqad manallahu min idh ba'atha min rasulin yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim, membacakan ayatnya, wa yuzakkihim, membersihkan hati mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan Quran dan as-sunnah. Hikmah itu as-sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, meskipun mereka sesungguhnya sebelum itu sungguh-sungguh dalam kesesatan yang nyata. Sesat mereka sebelum itu. Maka Nabi mengajarkan kepada mereka Quran dan sunnah. Kemudian Nabi membersihkan hati manusia. Nabi ini mengajarkan Quran dan sunnah, dan Nabi tugasnya membersihkan hati manusia. Maka sekarang kita harus berusaha bagaimana membersihkan hati kita. Harus bersih hati kita dari kotoran-kotoran syirik, kotoran-kotoran bid'ah, dari keyakinan-keyakinan yang tidak benar, dari dengki, hasad, iri, ujub, sombong, dan yang lainnya yang tadi harus bersihkan. Jangan sudah ngaji masih tetap ada, kita harus bersihkan dan harus usaha untuk membersihkannya. Terus minta kepada Allah. Antum sudah hafalkan doanya? Sudah hafal belum doanya? Antum sudah hafal belum doanya membersihkan hati? Belum. Jangan bilang udah belum, karena memang nggak baca.
Nabi kan pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabri. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Hadis ini sahih riwayat Muslim dan Nasai. Ya, Nabi berlindung pada Allah dari apa? Dari kelemahan, dari kemalasan, ya, dari sifat penakut, dari bakhil, dari umur pikun, dan dari azab kubur. Ya Allah, berikan kepada hatiku ketakwaannya, bersihkan hatiku ya Allah, karena Engkau lah yang dapat membersihkannya. Engkaulah pelindungnya ya Allah, Engkaulah penolongnya. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Ini hafalkan nih. Ini PR. Pulang harus ada apa? Antum baca di buku Tazkiyatun Nufus atau di buku doa dan wirid. Pulang hafalkan, antum baca, istri antum juga baca tuh. Anak antum juga diajarkan baca. Ya, awalnya Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal haram wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin yustajabu laha. Ini hafalkan. Jadi antum pulang ada manfaat. Ini oleh-oleh tablik akbar hari ini, suruh ngapalin hadis. Karena selama ini nggak ada hafalan, pulangnya begitu aja. Sebagaimana datangnya, sebagaimana pulangnya. Jangan. Kita harus berubah, lebih baik. Jangan seperti perkataan orang, wujuduhum ka'adabihim. Adanya seperti nggak ada, nggak. Kita ada. Sekarang ini hadir. Tapi jangan badannya aja yang hadir. Yang ikut hadir apanya? Hatinya dan pikirannya juga ikut hadir. Karena ada yang hadir nggak tahu pikirannya kemana. Jangan, kita hadir, badan kita hadir, hati kita juga hadir. Catat itu. Yang tadi doanya catat, ya. Antum lihat nanti di buku doa dan wirid dan juga di buku Tazkiyatun Nufus. Antum hafalkan. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا